wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jaya 4 210 Surabaya, Ibu Fatmawati. Kepada Bapak Ibu Guru SDN Jaya 4 210 Surabaya, saya ucapkan selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka memenuhi tugas saya, tugas aksi nyata modul 1.4 budaya program guru penggerak angkatan 10 bersama saya Laili Kusumawardani dalam guru penggerak angkatan 10 dari SDN Jaya 4 210 Surabaya. Pertama-tama mari kita mulai bacaan basmalah dulu agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara ini agar semangat dan tidak mengantuk, saya minta dia untuk jajannya nih. Kalau saya bilang SDN Jaya 4, Bapak Ibu bilang apa? Oke. SDN Jaya 4. SDN Jaya 4. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa hadir di sini di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya masuk ke materi, saya tanya dulu, budaya positif apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya positif, apa itu budaya positif? Apa itu contoh-contohnya? Barangkali ada yang mau bersedia menjelaskan? Monggo. Contohnya budaya positif apa? Ibu bersedia tuh? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, Bu Liza, menurut Bu Liza apa? Melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih Bapak Ibu, jawabannya Bapak Ibu semuanya. Penting tidak sih budaya positif ini diterapkan di sekolah kita? Penting. Ya, budaya positif ini bisa membantu murid kita agar memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kita sebagai guru memiliki kewajiban untuk menyebarkan budaya positif ini kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa, agar siswa tadi memiliki budaya positif, memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri, agar kita memiliki murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sesuai dengan filosofi Bapak Ki Haji Dewantoro untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada siang ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini materi pertama yang kita bahas, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru sebelumnya pernah mendengar istilah pembelajaran berpusat pada murid? Pernah dengar? Nah, pernah dengar pembelajaran berpusat pada guru? Pernah dengar? Nah, kira-kira selama ini yang sering kita lakukan, yang sering kita laksanakan pada murid itu yang mana? Pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada siswa? Nah, betul sekali, pembelajaran berpusat pada siswa. Kalaupun kita masih menggunakan pembelajaran berpusat pada guru, sesekali lah kita mencoba, pelan-pelan kita mencoba untuk melakukan pembelajaran berpusat pada siswa. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus pembelajaran yang berdiferensiasi? Karena murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan murid tidak sama. Nah, makanya itu kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi agar semua kebutuhan murid bisa terpenuhi. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah kalau kita memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap kita pun akan insya Allah menjadi baik, menjadi mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong ini bukan hanya gotong royong bersama-sama bersihkan lingkungan, tapi lebih kepada kolaborasi, kerjasama bisa antara murid dengan murid, bisa juga antara guru dengan murid. Yang keempat, kreatif. Diharapkan murid kita itu memiliki ide ataupun mampu memodifikasi atau menghadirkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan juga bermanfaat. Selanjutnya, bernalar kritis. Bernalar kritis ini diharapkan siswa kita memiliki kemampuan untuk berpikir secara objektif, logis dan juga sistematis. Yang terakhir, mandiri. Mandiri ini pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, ada beberapa konsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya kita tidak bisa mengendalikan murid. Murid itu memiliki kemauan sendiri. Tapi kan seakan-akan kita bisa ya mengontrol murid, mengendalikan murid. Itu sebenarnya murid sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi murid mengizinkan dirinya untuk dikendalikan oleh guru. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan dasar murid itu dikontrol oleh orang yang lebih dewasa, dalam hal ini kita sebagai guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya bukan ya, kalau kita itu membidik murid untuk melakukan sesuatu atau untuk meneruskan perilaku yang dia sudah jalankan selama ini, itu sebenarnya hanya berdampak pendek saja, karena tidak sesuai dengan keinginannya, hanya menuruti keinginan gurunya. Kalau lama-kelamaan murid ini sudah tidak mau duduk, bisa-bisa yang terjadi adalah permusuhan antara yang mungkin maksudnya punya jadi marah, jadi manggal sama gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya membuat murid itu menuju identitas yang gagal. Kalau membuat menjadi manusia yang gagal, tidak berhasil. Dan dengan kalau murid sudah menjadi manusia yang gagal, menjadi identitas yang gagal, itu selamanya mereka akan berpikir dirinya itu gagal, tidak sukses, tidak bisa berhasil. Nah, itu harus kita lupakan Bapak Ibu, cara kita mengkritik ataupun membuat merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu banyak yang merasa bertanggung jawab atas murid-muridnya, mungkin bisa orang dewasa itu juga gurunya ataupun orang tuanya itu merasa memiliki tanggung jawab untuk memaksa muridnya. Padahal kalau memaksa ini ya nggak akan lama jangkauan waktunya. Contohnya saja kita memaksa murid untuk menghafalkan perkalian. Kalau murid
muridnya tidak mau menghafalkan perkalian, bagaimanapun juga kita nggak akan bisa meminta murid untuk menghafalkan. Dia hanya hafal berapa saja pun. Minggu depan kita tanya nggak bisa, sudah lupa. Yang kelima, selanjutnya berkaitan dengan teori kontrol, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah cara berpikir kita yang dulu harus kita ubah ke teori kontrol, cara berpikir teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan tiap orang itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Bahkan kebutuhan kita di pagi hari itu bisa berbeda dengan kebutuhan kita pada siang hari. Sama dengan juga, murid itu sama-sama belajar di kelas, tapi kebutuhan belajarnya beda-beda. Yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran dalam hal ini maksudnya itu keinginan. Keinginannya itu kan beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada orang lain, begitu juga kepada murid kita. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Baik Bapak dan Bapak Ibu, kita lanjutkan yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali lagi, kita tidak bisa dikendalikan orang lain. Kita yang bisa mengendalikan kita hanya diri kita sendiri. Sama juga dengan nomor 6, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sering berhubungan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Jadi orang lain pun, misalnya si A, dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol B, tidak bisa mengontrol C. Begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Meskipun tampaknya kita mengontrol murid, tetapi sesungguhnya murid itu tidak bisa dikontrol. Yang bisa kelihatannya seperti itu karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini maksudnya kalau kita biasanya membujuk murid untuk melakukan sesuatu, kemudian kita berulang-ulang, akhirnya kemudian ada perlawanan dari murid kemudian tidak mau, akhirnya kita memaksa. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini maksudnya adalah kesepakatan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita sebagai guru dan murid melakukan kolaborasi, kerjasama, diskusi dari hati ke hati mengenai kesalahannya, apa kesalahannya sudah dia buat, alasannya apa, dan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, model berpikir penangkalan. Model berpikir penangkalan ini begini: ketika murid melakukan kesalahan, itu kita jangan berpikiran bahwa murid dalam posisi kalah, sedangkan gurunya dalam posisi menang. Kalau kita berpikir seperti itu, maka selamanya murid ini identitasnya berada dalam identitas manusia yang gagal. Dia tidak bisa berpindah posisinya menjadi identitas yang berhasil, manusia yang berhasil. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang ini maksudnya kita ketika murid melakukan kesalahan, kita posisikan diri kita itu bukan sebagai posisi menang kalah ya, tapi kita diskusi, kita bisa ngobrol,
dia melakukan kesalahan itu kan berada dalam posisi identitas yang gagal. Kita kembalikan lagi identitas dia agar dia bisa menjadi manusia yang berhasil, sehingga bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab karena mandiri. Baik, hubungannya dengan ketertiban boleh dengan disiplin perilaku yang baik. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya mengacu pada diri sendiri, pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Jadi disiplin diri ini bisa membawa disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi begini ya, contohnya misalnya kita punya murid ini tidak datang terlambat, tapi belum tentu murid tidak datang terlambat ini karena dirinya yang ini, tapi murid datang tidak terlambat ini karena ini dia takut akan dihukum gurunya, dia takut akan diancam oleh temannya, awas ya naik sholat. Nah, itu yang harus kita rubah pada Ibu. Terus juga mungkin murid datang terlambat, murid datang tidak terlambat itu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pengakuan dari gurunya. Oh itu loh muridku yang nggak pernah terlambat. Nah, itu yang sebenarnya kita rubah pada murid kita. Sebagai pendidik, tujuan kita ialah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita harus mengubah peserta didik untuk memiliki disiplin diri sehingga murid ini memiliki motivasi intrinsik. Kalau mereka memiliki motivasi intrinsik, perubahan ke arah yang lebih baik itu terjadi lebih mudah daripada murid itu tidak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia seperti yang tadi dijelaskan ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dua ini berasal dari motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik di Bapak Ibu. Contoh untuk menghindari ketidaknyamanan tadi yang murid terlambat tadi deh. Murid yang tidak terlambat itu karena tidak ingin dihukum, karena tidak ingin dicemooh atau diejek oleh teman-temannya. Itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini contohnya gini Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada saya, pada almarhum murid saya. Dia itu kalau di sekolah tulisannya jelek juga, tidak bisa dibaca. Tapi tidak ada kerja. Siapa yang nulis saya? Tapi akhirnya dalam anakku yang menuliskan orang tuanya. Nah ini yang salah adalah orang tuanya. Orang tuanya ingin anaknya mendapatkan pujian, tapi dengan cara yang salah. Terus kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang paling baik ya Bapak Ibu. Seseorang bisa mengubah dirinya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang paling baik di antara motivasi ekstrinsik ini. Berkaitan dengan perilaku manusia, ada 3 istilah, ada hukuman, konsekuensi, dan retribusi.
hukuman dan konsekuensi pasti sering kita dengar sehari-hari ini, juga sering kita laksanakan. Untuk restitusi ini mungkin jarang yang masih beberapa orang saja yang mengetahui tentang istilah restitusi ini. Saya sendiri baru mengetahui istilah restitusi ini dari program guru penggerak ini. Hukuman dan konsekuensi ini sifatnya negatif ya Bapak Ibu. Hukuman ini contoh sifatnya yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, ada murid yang datang terlambat, ketahuan belum tiket. Muridnya dipanggil, sini, kamu terlambat? Iya Kak. Ayo, mari ngelilingi lapangan 1 kali. Nah, hukumannya tiba-tiba, tidak direncanakan. Yang kedua, murid tidak mengetahui apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Ujuk-ujuk saja, gurunya masih hukuman lari. Bisa jadi besoknya dia terlambat dengan guru yang lain, hukumannya juga berbeda. Yang ketiga, bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini hanya berasal dari guru, tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Yang keempat, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman fisik di sini bisa lari, kemudian mengapel ataupun menyapu. Kalau berupa psikis ini berupa ucapan ya Bapak Ibu. Terkadang ucapan kita itu menyakiti hati siswa. Dan kita harus hati-hati nih Bapak Ibu, ada beberapa murid yang sensitif, yang ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik itu tertanam pada dirinya. Nah, saya ceritakan tentang diri saya nih Bapak Ibu. Waktu saya SD itu, saya kebetulan menjadi salah satu murid. Pada saat istirahat, kamu tidak istirahat, kerjakan PR-nya dulu. Nah, konsekuensi ini berarti ada aturannya Pak Bu, ya, ada aturan tertulisnya, kemudian ada akibat yang harus ditanggung. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini hampir sama dengan hukuman, tapi sifatnya lebih ringan daripada hukuman. Konsekuensi yang pertama itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Maksudnya ini ada aturannya, kemudian ada, kalau melanggar aturan ada konsekuensi, ada yang harus kita jalankan. Contohnya kalau kalau murid datang terlambat 10 menit, konsekuensinya adalah pulangnya mundur 10 menit. Nah, itu yang disebut konsekuensi. Contohnya lagi, misal kalau murid tidak mengerjakan PR, konsekuensinya istirahatnya dia tidak boleh istirahat tapi harus mengerjakan PR. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya karena otomatis, karena tetap mendapatkan konsekuensi, mendapatkan apa ya? Mendapatkan akibat, harus menjalankan tugas yang harus dilaksanakan, jadi murid itu merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dari murid ketika sudah melakukan kesalahan tidak diberikan guru akhirnya selalu mengawasi murid tersebut. Ayo, jangan sampai terlambat lagi. Ayo, jangan sampai tidak mengerjakan PR lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Menciptakan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Ketika murid melakukan kesalahan itu, dia mengalami identitas gagal, dia merasa dirinya gagal. Kita sebagai guru itu harus mengadakan kolaborasi dalam ini diskusi bagaimana agar murid ini bisa identitasnya kembali lagi menuju identitas yang berhasil. Dan selanjutnya kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini bukan berarti tiba-tiba murid ditanya, ayo salahmu ini bagaimana solusimu untuk mengatasinya, tapi tadi kita kolaborasi dengan murid, kita tanya salahnya apa, alasannya melakukan kesalahan itu apa, kemudian cara dia untuk memperbaiki kesalahan itu apa, bagaimana. Nah, itu yang bedanya di antara hukuman
dan konsekuensi dan juga restitusi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Balik lagi yang tadi, setiap manusia bertindak itu berperilaku, termasuk kalau kita itu bertindak berperilaku memiliki alasan tertentu. Alasannya apa? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau ada murid melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa penyebabnya. Bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Misalkan kita punya murid, kalau sekolah itu kok dulu ya kan ada beberapa teman saya yang tahun lalu dia itu ternyata lemah karena ternyata tidak diberi makan sama ayahnya dan juga tidak diberi uang saku, sampai dia menyewa minta sisa esnya temannya, es batu teman itu diingat karena saking laparnya dia. Tahu baiknya siapa? Ya, jadi kita tidak tanya ke murid ya Bapak Ibu, apa penyebabnya kok dia seperti itu. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Misal dalam satu kelompok ada 5 anak, 4 anak ini aktif, 1 tidak aktif. Ternyata setelah ditelusuri, 1 anak ini itu bukan teman beda. Dia sama teman satu kelas tapi bisa menarik diri. Akhirnya dia tidak aktif dalam kelompok. Itu berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga tentang penguasaan, berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Saya memiliki seorang murid, dia itu kalau saya mengajukan pertanyaan selalu menjawab, entah jawabannya salah atau benar, entah jawabannya nyambung atau tidak, itu dia pokoknya selalu menjawab. Itu ternyata itu dari dia melakukannya untuk memenuhi kebutuhan penguasaan, keinginan untuk dianggap. Di rumah itu dia keberadaannya itu tidak dianggap oleh orang tuanya, tidak orang tuanya bekerja, nanti dia makan, pulang tidur, dia berangkat lagi. Jadi anak ini mencari keinginan untuk dianggap, jadi membuat sebuah perilaku seperti itu agar dia dianggap oleh lingkungannya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Gaya belajar anak itu kan ada 3, Bapak Ibu ya. Ada auditori. Auditori itu berpusat pada apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang auditori, murid yang tipe auditori. Ya, berkaitan dengan pendengarannya. Jadi yang aktif adalah indera pendengarannya. Ada gaya belajar yang visual. Visual itu yang aktif, yang banyak berfungsi adalah penglihatannya, matanya. Kemudian ada anak yang tipe kinestetik. Kinestetik ini yang banyak tingkahnya. Nah, kalau kita melakukan pembelajaran yang ceramah saja, yang hanya satu arah, terus kita menyuruh murid duduk diam, pasti anak kinestetik ini tidak bisa. Pasti umum aja, terkilaan kemana-mana. Akhirnya dia mengganggu semuanya. Jadi makanya kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang berdiferensiasi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau muridnya Bapak Ibu ada yang suka ketawa, jangan dimarahi ya Bapak Ibu. Itu karena untuk memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan, memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan.
Jadi kita juga harus mencari pembelajaran, mencari model pembelajaran yang melibatkan permainan di dalamnya, agar kebutuhan murid akan kesenangan ini terpenuhi. Baiklah, kita ke selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya di sini ingin tanya ke Bapak Ibu, posisi kontrol guru mana yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas? Tidak hanya satu di Bapak Ibu. Kalau Bu Fitri, yang mana? Semuanya. Kalau Bu Olivia, yang mana? Teman. Teman. Teman saja? Ya. Nah, kalau saya pasti pernah dan sering mengambil posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada sekali-kali. Ya. Langsung menghakimi anak. Tidak ada kamu tuh mesti gini, kamu tuh mesti gitu. Jadi sifatnya itu kejat, menghakimi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah itu biasanya gini, kamu kan sudah diberitahu berapa kali sih, masa kamu selalu mengandalkan ibu, masa kamu selalu mengandalkan bapak. Nah, itu yang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terserah saya juga pernah mengalami seperti itu, dan murid ini akhirnya menangis ya Pak Guru, karena ya iya, seperti itu. Dia tidak merasa bahwa kesalahannya dia itu ternyata separah itu. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, teman ini kalau menurut saya sebenarnya pribadi kurang cocok dengan posisi sebagai teman ya. Jadi kita itu melakukan rayuan diberikan kepada murid, ayolah ikutilah peraturan kali ini demi bapak, demi ibu. Jadi kita merayu murid untuk melakukan apa yang kita mau. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi. Jadi kita guru itu memiliki catatan bahwa anak ini sering terlambat. Ya, bukan ini. Murid ini sering terlambat, murid ini sering tidak memakai seragam atribut lengkap. Nah, ini dengan posisi guru sebagai pemantau. Nah, posisi yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Kalau di hotel, di perkantoran, manajer ini kan mengatur semua hal ya Bapak Ibu. Kalau di dalam kelas, manajer ini melibatkan siswa, jadi mengajak siswa berdiskusi, mengobrol, kemudian mencari solusi dari permasalahannya agar murid bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mandiri. Ini saya tampilkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya sama dari 5 ini. Yang kasusnya siswa datang terlambat. Kalau ada guru melihat murid terlambat, terus gurunya memberikan Muhammad pada menit laksanakan sudah. Ini kira-kira posisinya seperti apa? Penghukum. Ya, betul, sebagai penghukum. Terus kalau ini, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Iya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya ada kata-kata mengecewakan. Murid sudah mengecewakan gurunya. Terus kemudian ini, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolonglah bantu Bapak Ibu sekali ini. Sudah hukum. Terus kayak ini, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Iya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya ada kata-kata mengecewakan. Murid sudah mengecewakan gurunya. Terus kemudian ini, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolonglah bantu Bapak Ibu sekali ini. Sudah, tidak apa-apa. Lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Ini posisinya apa, Bu Eka? Merayu murid untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang keempat, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya?
Sekarang berdiri di depan kelas selama 10 menit. Ini sebagai mantau, betul sekali. Nah, kalau ini saya tanya ke Bu Rita, kira-kira apa ini posisi korbannya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa Bu Rita? Iya, sebagai manajer. Jadi ditanya penyebabnya, kemudian dicari solusinya bersama-sama. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Kontrolnya apa? Apa, Bapak Ibu? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrolnya sebagai iya, sebagai pembuat rasa bersalah. Ini yang membuat rasa bersalah. Tidak apa-apa, berarti masih nyambung. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisinya sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung menghakimi. Ya, sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum, bukan hukuman, tapi sebagai penghukum. Nah, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Sebagai apa ini? Sebagai manajer, karena tidak ada kata rayuan di sini. Ya, rencanamu apa untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, ayo lakukan ini Bapak Ibu. Nah, betul, ini sebagai teman merayu murid agar untuk mematuhi peraturan ini. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah ini posisi kontrolnya? Pemantau, betul. Karena guru ini mempunyai catatan, bahwa anak ini tidak mengerjakan tugas. Akibatnya, konsekuensinya adalah kamu gak akan mendapatkan nilai karena kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Begini Bapak Ibu, sebelumnya ada yang tahu nggak bedanya keyakinan dengan peraturan? Bedanya keyakinan dengan peraturan, ada yang tahu? Ya, kalau peraturan itu satu arah, kalau keyakinan itu dua arah. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, ini ya Bapak Ibu. Contohnya gini, ketika kita naik sepeda motor, keluar naik sepeda motor, kita pakai helm. Kira-kira apa alasan kita pakai helm itu? Mematuhi peraturan lalu lintas. Biar aman. Takut polisi. Nah, takut polisi. Ya, nah, tadi yang kalau biar aman itu merupakan keyakinan. Kita yakin kalau dengan pakai helm kita walaupun mengalami jatuh, paling tidak kepala kita ini tidak berjalan. Kalau tadi takut polisi, mematuhi aturan ini motivasinya ekstrinsik, berasal dari luar, bukan karena diri sendiri. Jadi, ya kalau nggak ada polisi ya nggak akan pakai helm. Kalau keluarnya dekat ya nggak akan pakai helm. Contohnya lagi pada saat pandemi kemarin kita dianjurkan pemerintah untuk memakai masker. Alasan kita memakai masker adalah untuk melindungi diri. Terus apa lagi? Aturan boleh. Misal ada yang pakai masker, karena kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk mall. Karena kalau nggak pakai masker, kalau pulang disuruh satpamnya balik lagi, disuruh pakai masker. Nah, nanti sebenarnya mahal. Ya, kalau tadi kalau melindungi
keselamatan, baik itu melindungi diri dari virus, dari penyakit, ataupun melindungi diri kita dari panas matahari, itu keyakinan. Itu karena motivasinya dari dalam. Itu karena motivasinya dari dalam diri sendiri. Tapi kalau untuk mengambil aturan dari pemerintah untuk saya pakai supaya bisa masuk bank itu motivasi dari luar ekstrinsi. Jadi bedanya keyakinan itu motivasinya berasal dari dalam diri sendiri dan sifatnya dua arah. Kalau contohnya ini keyakinan kelas, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, semuanya dilibatkan. Kalau peraturan yang membuat adalah guru, kepala sekolah, murid tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba sudah ada peraturannya, tidak boleh ini. Kalau mau begini harus begini, kalau mau begini harus begini. Itu bedanya keyakinan dan peraturan. Dan kalau ini ya, seseorang itu merasa lebih tergerak, merasa lebih bersemangat kalau menjalankan keyakinannya, menjalankan nilai-nilainya, daripada sekedar menjalankan aturan yang hanya ibaratnya omong kosong, hanya tulisan aja, nggak ada maknanya tadinya. Jadi orang memiliki lebih bersemangat, lebih bergerak bila melakukan keyakinan daripada menjalankan aturan saja. Pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini apakah sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Ya, begitu sudah pernah? Bisa menceritakan kepada kami bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Memberitahukan kepada muridnya, menurut saya, ya, kalau bagaimana sih caranya kita supaya kelas kita itu kondusif, terus kemudian belajar nyaman, enak. Pembentukan keyakinan kelas ini jadi gini, murid itu kita beri, kalau saya ya, murid itu saya beri kertas ini, post-it satu, tuliskan satu saja apa yang kamu inginkan dari kelas ini, apa yang kamu inginkan dari dirimu di kelas ini. Murid menuliskan satu. Nah, kemudian setelah selesai menulis, maju ke depan ditempel. Selanjutnya kita menortir, memilih, mengelompokkan mana yang sama. Contohnya, misalnya ada murid yang menulis begini, tidak boleh berteriak-teriak di kelas, kemudian tidak boleh mengejek, saling menyayangi. Nah, itu kita kelompokkan. Kan nilainya satu, apa? Menghormati teman. Jadi kita kelompokkan. Kemudian misalnya ada yang habis makan sampahnya dibuang, ada murid yang menulis seperti itu. Ada murid yang menuliskan tidak boleh membawa sampah plastik. Nah, itu kita kelompokkan, samakan ya benar. Intinya menjaga kebersihan kelas. Setelah kita kelompokkan, nah itu kan baru terkumpul sedikit saja. Itu yang kita jadikan keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini tidak boleh banyak, gitu Pak Ibu. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Abstrak ini tadi ya, bukannya menyebutkan tidak boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat itu kan sesuatu yang nyata, jelas terukur. Tapi kita menulisnya tepat waktu. Tepat waktu itu kan sesuatu yang abstrak ya Bapak Ibu. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi kita tidak menuliskan tidak boleh terlambat, terus mengerjakan PR, tapi kita menulisnya tepat waktu, menghormati, saling menghormati antar teman. Itu yang dimaksud dengan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jangan membuat keyakinan kelas dalam pernyataan negatif. Pernyataan negatif itu maksudnya seperti ini. Jangan tuliskan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu negatif ya. Kita rubah menjaga kebersihan. Terus misalnya ya membuang sampah di tempatnya. Apalagi Bu Arti bisa memberikan contoh? Tidak boleh memerintah. Oh, tidak boleh memerintah. Ya, itu bisa juga.
menggunakan seolah sebagai daripada iman. betul. Kebersihan sebagian dari iman. Dari kata-kata mutiara zaman saya SD. Ada tulisannya. Lupa. Yang lainnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kondisi kelas saya 4D pasti berbeda dengan kondisi kelas Bu Farida 4D, pasti berbeda dengan kondisi kelas Bu Farida 4D. Jadi kita membuat akuritas pasti berbeda-beda. Sama juga dengan bukan teater keyakinan. Sama juga dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah SDN Jaya 4 pasti berbeda dengan keyakinan sekolah SDN Jaya 5, berbeda dengan SDN Erlangga 1 karena kondisinya berbeda-beda, karena SDN-nya berbeda-beda, tidak sama. Jadi intinya kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelas. Iya, dibuat sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Misalnya kalau kondisi kelas kita seperti itu, ini kan bakat motor, nah, tapi keyakinan kelas kita itu ada dari menjaga kebersihan atau sebagian dari iman. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai keyakinan kelas. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua kalau ini ya, kalau di kelas misalnya terlibat dengan guru dan murid, semua murid harus menuliskan keyakinannya apa, kemudian menjalankan keyakinannya. Bukan hanya guru dan siswa, tapi juga kebersihan sekolah, keamanan sekolah, termasuk juga administrasi. Jadi bukan hanya kita sebagai guru yang capek-capek ngobrak-ngobrak murid untuk melakukan ini, tapi yang lainnya tidak mau diajak bekerja sama. Seluruh stakeholder dari sekolah itu harus bertanggung jawab. Iya, seluruh stakeholder dari sekolah bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk Bu Juli. Kenapa ini kalian Kalau kita sudah buat kira-kira kelas, apakah peraturan kalau di kelas itu diperlukan atau tidak? Saya rasa sudah ya. Kalau aku juga bisa memakai keyakinan kelas, peraturan tidak diperlukan karena tadi kan dasarnya peraturan. Terus kemudian dipilih, dikelompokkan dari keyakinan. Jadi kalau menurut saya tidak diperlukan. Kalau murid bisa memaknai, jadi kalau belum ya sesekali lah kita melakukan peraturan lagi. Kita jadi penghukum. Bukan hukum, pembatasan salah, mantau. Selanjutnya, tahap segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada proses dialognya agar murid bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, agar murid bisa mandiri, agar murid bisa memperbaiki kesalahannya. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, fungsinya keyakinan kelas. Kalau kita memiliki keyakinan kelas, kita bisa melakukan hal yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Tapi kalau kita belum punya keyakinan kelas, apakah kita bisa melaksanakan ketika restitusi? Belum tentu, ya betul. Karena belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan apa sih nilai-nilai yang kita mau terapkan di kelas kita. Tapi kita sebenarnya juga bisa menanyakan keyakinan. Ini kita sambungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang umum. Kita bisa menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita belum memiliki keyakinan kelas. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita meyakinkan pada murid bahwa salah itu wajar, salah itu biasa, tapi kita harus mampu memperbaikinya. Kalimat yang biasa diucapkan itu
berbuat itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Apapun kamu berhak merasa begitu. Kalau kita sudah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, anak ini kondisinya lebih tenang. Kemudian kita bisa membawa identitasnya dia menjadi identitas yang sukses, kembali ke identitas awalnya. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan langsung jangan langsung dijawabkan, jangan langsung jangan langsung dijawabkan, jangan langsung dijat, jangan langsung dihakimi. Tapi kita tata dulu perasaannya, kita tata dulu emosinya, agar dia tidak terlalu jatuh kasar terkait dirinya. Lapan yang kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah, dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang diucapkan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Coba ceritakan apa sih penyebabnya. Yang kedua, padahal kamu bisa ya melakukan hal yang disebut hari ini. Ini kan kalau kita mengucapkan ini kan anak kan rasanya lebih tenang ya. Oh ternyata aku berbuat ini ada kok alasannya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu yang bisa kita ucapkan. Yang telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu yang bisa kita ucapkan. Yang terakhir, kita bisa juga mengucapkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tahapan ini bisa kita kalimat-kalimat ini bisa kita ucapkan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahap segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini dibuat berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang biasa kita tanyakan, kita tanyakan yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, dan ini yang pertama yang penting, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu yang bisa kita ucapkan pada tahap ketiga, pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi anak tahu, oh aku tuh ingin seperti ini Bu. Jadi cara memperbaiki kesan saya itu bagaimana. Nah ini menurut saya kalimat yang penting yang diucapkan pada tahap menanyakan keyakinan. Ketika identitas sudah tercapai yang pada tahap pada langkah satu tadi menstabilkan identitas, kemudian jika aku yang salah itu sudah divalidasi pada tahap validasi tindakan yang salah, maka murid itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakininya, dengan dia ingin menjadi orang seperti apa. Jadi itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu Guru, saya tampilkan satu tentang penerapan saya dalam segitiga restitusi pada kasus Anjari yang bertengkar dengan Hilal. Gambaran dan namanya sebagai guru, berikut cara saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah ini stabilkan identitas tahapannya.
kasus Anggari dan juga pada kasus Mubarok. Yang Mubarok tidak saya sampaikan, tapi Mubarok ini kan dia sering sekali tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Kemudian ketika saya melakukan segitiga restitusi, reaksi pertama dia bilang, Bu, aku gak sini ini tapi enggak kemarin baru. Oh enak ya, dia justru masuk dengan dapat ini. Saya berharap dengan dia, dengan saya melakukan segitiga restitusi ini bisa memperbaiki keadaannya, dia bisa mempertanggungjawabkan keadaan, bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya agar tidak diulangi lagi. Bapak Ibu, kita lihat aja ya video restitusi saya yang berikutnya agar kita bisa belajar bersama-sama tentang segitiga restitusi ini lebih banyak. Tidak memakai seragam yang lengkap. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Kalau kuliah kamu tidak memakai satu dan satu, apakah ada benar? Namun jika tidak memakai satu dan satu itu lalu. Baik Bapak Ibu, dari ketiga video ini yang sudah kita lihat tadi ya, bukan dari kedua video yang sudah kita perhatikan tadi, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Jadi anak yang sudah bersalah ini kita tenangkan dulu hatinya agar anak tidak merasa semakin jatuh. Kemudian setelah itu tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita pastikan lagi dia melakukan kesalahan apa dan apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Dan tahap yang ketiga, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Kita hubungkan lagi dengan nilai-nilai apa yang dia percaya, terus kedepannya dia mau jadi seperti orang yang seperti apa sih, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya jadi orang yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Bapak Ibu, saya punya contoh kasus satu. Kita coba latihan bersama-sama ya untuk membaca kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berhubungan dengan budaya positif. Saya bisa minta tolong ke Bapak Januar untuk membacakan soalnya. Bagaimana hal itu membuat pelanggar yang berburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai sepatu seharian di sekolah.
buka kotak sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saya. Sabrina pun dengan baik hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Ia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak kegiatan di kelas tanpa alas sepatu. Terima kasih Bapak Januar. Paham ya Bapak Ibu tentang garis besar cerita ini. Jadi Sabrina ini terlambat datang sekolah, terburu-buru, dia tidak sadar kalau nggak pakai sepatu hitam. Kemudian ketemu sama Pak Lukman. Kemudian kok sepatunya warnanya coklat. Akhirnya dia menjelaskan bahwa dia salah menggunakan sepatu. Pak Lukman tanya ke Sabrina apa peraturannya tentang warna apa? Tentang warna sepatu. Kemudian intinya Sabrina sudah minta maaf, tetapi Pak Lukman tidak menerima maafnya. Jadi Pak Lukman akhirnya memberikan hukuman berupa dia tidak boleh memakai sepatu sepanjang pelajaran. Nah, pertanyaannya dari ini yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Ada yang bisa menjawab? Gitu arti? Iya, betul. Posisinya adalah sebagai penghukum. Apakah indikatornya? Ya. Ada yang bisa menjawab indikatornya apa? Kok ini menunjukkan bahwa Pak Lukman ini bertindak sebagai penghukum? Kalau tidak mau buka sepatu. Posisinya Pak Lukman sebagai penghukum ini indikatornya ini. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja dari di sekolah. Nah, ini kan sebenarnya kasihan ya Pak Bu, kalau posisinya Sabrina seperti itu, dia terlambat, salah pakai sepatu, Pak Lukman memberikan hukuman tidak boleh memakai sepatu selama pelajaran. Alias nyeker ya, kasihan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Penyelesaiannya gimana? Itu tadi, jadi sepanjang hari itu seperti ini Sabrina tidak memakai sepatu. Dia dari awal pelajaran sampai akhir dia tidak memakai sepatu, mengikuti apa? Sebaiknya gimana? Ya sudah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, kalau ini kan tadi kan posisinya Pak Lukman sebagai penghukum. Kalau Pak Lukman posisinya sebagai manajer, kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan oleh Pak Lukman? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Kamu tahu kesalahannya apa? Ya betul, boleh. Minta tolong Pak Januar untuk menjawab. Bagaimana solusinya? Solusi. Bagaimana apa kesalahanmu? Ya betul, itu sebagai menstabilkan identitas, maksudnya ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Selanjutnya ada yang lain. Setelah itu, Itu aja. nah, kalau pada tahap itu tadi yang dijawab Pak Januar sebagai tahap menstabilkan identitasnya, yang tahap validasi tindakan itu bisa dikatakan seperti ini. Memahami kesalahan yang dilakukan Sabrina, mungkin bisa mengatakan seperti ini. Sabrina, ya sudah, Pak Lukman paham kenapa kamu sampai salah sepatu, karena kamu bangunnya kesiangan, kamu terlambat hingga salah pakai sepatu. Itu salah satu kalimat yang bisa diucapkan oleh Pak Lukman dalam posisi validasi tindakan. Atau mungkin juga pernah, kalau Pak Lukman bisa mengucapkan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah terlambat. Pasti kamu punya alasannya bukan?
Itu yang bisa diucapkan oleh Pak Lukman dalam tahap validasi tindakan. Yang tahap ketiga itu ada apa Pak, Bu? Tahapannya G, tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Kita sambungkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dipercaya oleh Sabrina. Misalnya begini, Sabrina, kamu ingat keyakinan kelas K apa? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu bisa diucapkan oleh Pak Lukman dalam posisi sebagai manajer di tahap menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan terakhir ini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, kalau kita persisnya sebagai kepala sekolah, terus kira-kira kebajikan apa sih yang ingin dituju oleh peraturan pakai sepatu harus berwarna hitam? G, ya betul, keseragaman, betul. Kan gak ada yang warna-warni sepatunya warna hitam. Ada lagi kesederhanaan, mungkin yang lebih tepat adalah kesederhanaan. Kan kalau pakai sepatu warna hitam itu kan lebih sederhana nih. Mungkin juga bisa adil. Jadi nggak ada yang pakai sepatu warna-warni, semuanya hitam, adil. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana Bapak Ibu, menurut jenengan semua, kira-kira sikapnya Pak Lukman bagaimana? Ya, sikapnya Pak Lukman menurut saya kurang pantas deh, karena kasihan Sabrina ini sudah terlambat, malah dia disuruh tidak pakai sepatu sepanjang pelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Contoh kasusnya sudah sampai di sini saja. Baik Bapak Ibu, sudah mulai menjelang sore. Ada penutup yang ingin saya sampaikan sebelum acara menyebarkan pemahaman ini berakhir. Dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu melatih dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menunjung murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang budaya positif ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, hari ini Bu Eli mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang pernah dengar? Tidak. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas kan biasanya banyak yang buat gurunya atau sekolah. Kalau keyakinan ini isinya lebih sedikit yang membuat kalian semua dan keyakinan kelas ini sebenarnya bersama dengan peraturan, tapi kita pakai gini. Misalnya kamu tidak boleh menulis jadinya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh kata-kata yang negatif, tidak boleh pakai kata tidak, dilarang, jangan itu tidak boleh dipakai. Pakai kata yang positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah di tempatnya. Buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Atau yang pakai jagalah kebersihan. Misalnya lagi, kamu ini tentang kamu ingat gimana ya di kelas ini. Jadi misalnya saya ingin Bu jujur di kelas saat ulangan. Boleh kamu boleh jujur saat mengerjakan ulangan. Atau saya ingin semangat
Contohnya misalnya, oh iya ya, aku kemarin atau tadi habis bertengkar sama temanku, berarti saya tidak melaksanakan keyakinan kelas menghargai sesama teman. Nah, jadi kalian harus sadar, oh aku kemarin juga melanggar keyakinan ini, saya harus memperbaikinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, boleh bagi satu-satu, kalian tuliskan satu saja keinginan kalian di kelas ini bagaimana, ya? Siap? Siap. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah nanti silakan ditempel di sini ya, nanti boleh kamu tempelkan di situ. Enggak pakai nama. Belum ya, sudah. Ya, yang ada lengketnya di belakang ya. Kalian boleh dibaca yang tidak lengketnya. Sudah? Silakan ditempel di sini dulu. Halo. Halo. Hah? Ya tulis di papan dulu, ditempel di papan. Oke, ini sudah selesai semuanya? Sekarang boleh kelompokkan dulu ya. Ya, Bu. Anak-anak yang pintar, saling menghargai.
guru. Oke. Aku ingin kelas kita bersih, damai. Nah, ini kelasnya bersih dan damai, nyaman. Oke. Saling menghargai sesama teman. Nah, ini. Oke. Kita saling menghormati, menjaga kebersihan, kelas yang nyaman dan damai. Tepat waktu, disiplin waktu, tepat waktu. Nah, ini semangat. Ya anak-anak, jadi keyakinan kelas kita ini sudah berkelompokkan sama. Jadinya ada berapa nih keyakinan kelas kalian? 7. Yang pertama, kelas ini bersih, damai, nyaman. Bisakah kalian membuat kelas ini bersih, nyaman, dan damai? Bisa. Oke, jadi itu juga dari sikap kalian ya nak ya. Dengan teman saling menyayangi, menghormati. Nih. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Bisa kalian lakukan? Bisa. Tepat waktu bisa? Bisa. Tepat waktu bukan hanya datang sekolah tepat waktu loh ya, tapi juga mengerjakan tugas. Ketika di kelas kalian mengerjakan daripada tugas, mengerjakan tepat waktu itu juga tepat waktu. Jadi kalau ketika mengerjakan jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong. Jujur sama guru, bisa jujur sama guru? Bisa. Walaupun itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, kalian lebih baik jujur, karena jujur itu penting sekali. Saling menghargai sesama teman juga. Semangat belajar. Apakah kalian bisa belajarnya dengan semangat? Bisa. Kalau kalian semangat belajar, insya Allah cita-cita kalian tercapai. Sekarang kan kita sudah membentuk ada 7 keyakinan kelas. Sekarang Bu Eli minta semuanya tanda tangan sebagai bentuk kalian menyetujui keyakinan kelas ini. Oke ya, sudah. Agak sana di bawahnya Maesa. Lanjut. Tanda tangan dulu baru nama. Lanjut. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmatullah Syekawiyah, kelas 4D. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari kelas 4D nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika, nomor absen 2 dari kelas 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa dari kelas 4D. Semangat. Saya bahagia, Nah, gembira, Gembira. penting, Penting. penting. Agar memiliki rasa Oke. penting karena akan membuat kita memiliki rasa tanggung jawab. agar disiplin. Oke, terima kasih. Agar bersemangat. Oke.